Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Ayo kita baca doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir maju Aisyah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita murojaah dulu surat Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama. Abasa wa tawalla an ja'ahul wa ma yudrika la'allahu maju au yadzakkaru fatanfa'ahud amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika. Ayo bisa amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka wa huwa yakhsha fa'an ajma ta'ala kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin kompak bi aidi kiramin barara kullal insanu ma akti alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Semoga dengan kita murojaah Al-Quran tadi, surat Abasa dan surat At-Tin, Allah menurunkan rahmat kasih sayangnya, keberkahan, kebaikan dunia akhirat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma. Baik ya. Baik, kita sebelum ayo perhatikan, ayo jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Perhatikan, kita lanjut pelajaran yang ke-26 sekarang. Kemarin
Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang pelajaran yang ke-25 tentang masuk Islamnya siapa ya? Umar dan Abu Bakar. Abu Bakar wis gosip. Apa? Umar dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Kemarin masuknya Hamzah dan Umar ya ke dalam agama Islam. Sehingga ketika Hamzah dan Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, memperkuat barisan umat Islam pada saat itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ayo perhatikan, jangan ngobrol ya. Ya, perhatikan nih ya. Nanti yang ngobrol berdiri di depan ya. Ad-darsus sadis wal ashrun ya. Ad-darsus sadis wal ashrun. Pelajaran yang ke-26. Perhatikan. Sittah wa ashrun 26. Kalau 27 masih ingat? Yo, Cung 27. 27. Astagfirullah. 27 bahasa Arabnya apa? Orang sudah sampai 100-an kok yang kelas malam. Sab'a wa ashrun. Ya. Ini sittah wa ashrun. Kalau ini sadis ya. 26. Tentang apa pelajaran yang ke-26? Perhatikan nih. Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. Pelajaran yang ke-26 akan membahas tentang Nabi atau pengepungan Nabi dan keluarganya. Tahu pengepungan apa pengepungan? Hah? Pengepungan apa pengepungan? Hah? Oh, itu kepungan. Apa? Kita dikepung oleh musuh. Berarti apa maksudnya? Dikepung apa dikepung berarti? Apa? Ditabok. Dikeroyok. Kita telah dikepung. Dikepung apa? Sudah ditutup barisan oleh musuh. Akhirnya Pak, tidak bisa kemana-mana. Paham? Ya? Tidak bisa kemana-mana. Ya. Maka apa? Hisarun Nabi, pengepungan Nabi dan keluarganya. Begitu juga restu sekali lagi ke depan ya. Sekali ke depan, langsung ke depan. Sekali lagi. 2 kali. Sekali panggil nama yang berisik maju ke depan. Itu 1 kali ya. Perhatikan. Pengepungan Nabi dan keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Ya. Lamma ra'at Quraisy intisyarul Islam fil qabail azamu ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang-orang Quraisy telah melihat agama Islam telah begitu menyebar di Mekah. Jadi apa? Mekah hampir ya masyarakatnya masuk Islam. Jadi memang sudah tersebar di Mekah. Orang-orang berbondong-bondong masuk ke agama apalagi setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Semakin banyak orang yang ingin masuk Islam. Paham? Ya. Nah, orang-orang Quraisy tidak senang melihat umat Islam jumlahnya terus bertambah. Karena yang namanya ya, kalau ada orang baik pasti nggak senang, ada yang nggak senang. Coba paham? Orang baik saja nggak senang. Nabi kan orang baik, ya nggak? Nabi dan para sahabatnya orang-orang baik, tapi ada saja yang tidak senang. Paham? Makanya kita hidup jadi orang baik, ada yang nggak senang. Paham?
Apalagi jadi orang jahat. Lebih lagi ada yang tidak jadi orang baik saja ada yang tidak senang, nggak suka, apalagi jadi orang yang jahat. Nggak apa-apa, yang penting kita tetap menjadi orang yang baik. Bodoh amat, mereka senang nggak senang, bodoh amat. Kan gitu. Nabi juga sama. Ketika orang-orang Quraisy, ya, Abu Jahal dan kawan-kawannya melihat, tuh lihat Muhammad semakin bertambah pengikutnya. Maka apa? Abu Jahal dan kawan-kawannya semakin bertambah kebenciannya. Semakin bertambah kedengkiannya, keiriannya, semakin bertambah dendamnya, marahnya. Wah, Muhammad nih pengikutnya sudah semakin banyak. Bukannya malah ikut seneng atau ikut masuk Islam gitu ya. Malah apa? Malah Abu Jahal dan kawan-kawannya itu malah semakin apa? Semakin marah, semakin benci, bahkan apa? Mereka ingin sungguh-sungguh dalam membunuh Nabi. Di sini dikatakan wa azamu ala qatlin Nabi. Mereka bertekad ingin bunuh Nabi. Pokoknya kalau jumlah umat Islam terus bertambah, kita bunuh Muhammad. Langsung harus kita bunuh. Itu kesepakatan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Coba, mengerikan nggak? Nabi kita mau dibunuh. Kenapa? Karena melihat jumlah umat Islam semakin bertambah. Maka apa? Abu Jahal mengatakan, supaya umat Islam tidak bertambah terus-menerus, apa caranya? Bunuh Muhammad. Paham? Bunuh Muhammad. Kalau Muhammad sudah mati kan semuanya bubar. Umat Islam bubar. Kan gitu. Ya enggak? Maka apa? Mereka berusaha bertekad membunuh Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi sampai mereka, perhatikan nih, mengusir Nabi Muhammad dari kota Mekah. Abu Jahal dan keluarganya dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad diusir dari Mekah. Semuanya diusir. Pokoknya yang Muslim diusir. Ya, di sini sebutkan fahasaradhu wa ahla baitihi fi syi'bi. Maka Nabi Muhammad dan seluruh keluarganya dan para sahabatnya atau para pengikutnya, mereka diusir dari tempat tinggal mereka di Mekah. Diungsikan ke lembah gunung Uhud di Mekah. Perhatikan, Nabi Muhammad, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya yang masuk Islam, mereka suruh keluar dari rumah, diusir, suruh tinggal di Mekah. Suruh tinggal di lembah yang sempit di antara dua gunung di kota Mekah ketika itu. Ya, Gunung Uhud. Ya. Gunung Uhud, maaf, bukan Uhud di Madinah. Ya, bukan Uhud di Madinah. Pokoknya di dua gunung di lembah yang sempit di Mekah. Al-Mukarramah. Ya. Kemudian apa? Mereka dikepung oleh pasukan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Wa mana'u anhumul arzaq. Mereka tidak boleh jual beli. Ya, diboikot. Tidak boleh ada transaksi jual beli. Tidak boleh tolong menolong. Biarkan mati kelaparan. Nabi dan para sahabat, Nabi, keluarganya, dan para sahabat, mereka diusir dari tempat tinggal mereka di Mekah. Mereka diungsikan ke lembah sempit yang berada di kota Mekah. Coba bayangkan, kota Mekah kan pada zaman itu, ya sekarang juga sama, sekarang cuma lebih mewah. Zaman itu, batu kerikil, ya, binatang, hewan buas, ular, kalajengking dan seterusnya.
Ya. Ini bisa mengancam bahaya. Ya. Maka apa? Mereka sudah dikeluarkan dari rumah mereka tidak boleh jual beli, pokoknya tidak boleh beraktivitas. Berdiam diri di situ. Ya. Selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Salasa sanawat. Mereka diboikot, tidak boleh jual beli. Ya, tidak boleh saling tolong menolong. Ada orang yang kasihan keluarganya ngasih makan nggak boleh, dilarang. Ya, wattafaqu ala alla yaqbalu lahum sulhan abadan. Dan orang-orang Quraisy bersepakat tidak mau menerima perjanjian lagi selama-lamanya. Tuh, ya. Orang-orang Quraisy sudah tidak mau lagi mengadakan perjanjian dengan umat Islam. Pokoknya kita tidak boleh ada kesepakatan dengan umat Islam. Sudah, biarkan mati kelaparan di lembah sana. Ya, bodoh amat. Kita nggak pikirin. Yang penting apa? Nabi itu harus menyerahkan dirinya. Maka di sini dikatakan wattafaqu ala alla yaqbalu lahum sulhan abadan illa idza aslamun nabiyya lil qatli. Kita tidak akan pernah menerima perjanjian apapun sampai mereka umat Islam menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh, katanya. Ya, hei Muhammad, saya tidak menerima perjanjian denganmu sekarang selama-lamanya. Kecuali apa? Kamu datang menyerahkan dirimu, kami bunuh. Baru sahabat-sahabat yang lain boleh kembali pulang ke rumah masing-masing yang ada di Makkah. Coba bayangkan, ya. Begitu inginnya Abu Jahal dan orang-orang Quraisy membunuh Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Para sahabat begitu cinta dengan Nabi. Jangan, nggak boleh Nabi dibunuh, nggak boleh. Maka Umar, Hamzah pun menentang, nggak boleh, tenang aja. Ya, biarkan kita di sini. Ya, coba bayangkan, begitu cintanya, ya, mereka para sahabat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang kafir Quraisy menulis sebuah kesepakatan. Apa? Orang-orang Quraisy menulis sebuah kesepakatan. Orang-orang Quraisy ini Abu Jahal dan teman-temannya membuat kesepakatan di atas sebuah secarik kertas. Katabu mattafaqu alaihi fi shahifah. Mereka menulis bahwasanya apa? Kita tidak akan berdamai dengan umat Islam selama-lamanya kecuali Muhammad menyerahkan diri untuk dibunuh. Itu tulisannya. Pokoknya kita nggak akan damai dengan umat Islam. Memang orang-orang kafir, orang-orang apa? Kafir tidak akan pernah damai dengan Islam. Contohnya apa? Israel. Ya, nggak akan mau damai itu. Ya, betapa kejinya, biadabnya Binyamin Netanyahu, la'anahullah, yang semoga Allah melaknatnya. Binyamin Netanyahu, presiden Israel nih. Semoga Allah wafatkan dalam keadaan seburuk-buruknya. Ini orang yang paling durjana di muka bumi ini itu Binyamin Netanyahu. Ya. Anak-anak yang tidak bersalah menjadi sudah bukan hanya puluhan, ratusan ribu anak-anak mati. Ya. Digenosida oleh Binyamin Netanyahu. Atas perintah siapa? Ya, atas perintah Presiden Israel. Ya, semoga Allah kutuk ya Zionis Yahudi laknatullah alaih ya. Nah, maka apa? Orang-orang kafir tidak akan mereka ridho dengan Islam. Nggak ada sejarahnya. Paham?
Orang-orang kafir tidak akan ridho dengan agama tidak akan mungkin. Lah buktinya ini, ya, Abu Jahal. Ketika umat Islam semakin berjaya, maka orang kafir tidak akan senang kepada Islam. Akhirnya apa? Mencari cara bagaimana, perhatikan, menghancurkan Islam. Mencari cara bagaimana menghancurkan agama itu jelas. Ya. Caranya apa? Caranya orang-orang Mekah ketika itu, para sahabat Nabi, keluarganya dan masyarakat dikeluarkan dari rumah mereka, diusir, suruh tinggal di lembah yang berada di Mekah. Lembah yang sempit, yang ya terapit oleh 2 gunung. Yang di situ tidak ada air, tidak ada rerumputan, gersang, ya, Masya Allah. Selama 3 tahun, coba bayangkan, tidak boleh jual beli, tidak boleh pergi ke sana kemari, ya, berdiam diri di situ, hanya membawa perbekalan sekedarnya saja, ya. Maka apa? Orang-orang Quraisy menulis kesepakatan di atas secari kertas, kemudian menggantungkannya di Ka'bah, digantung di Ka'bah. Sebagai apa? Bukti mereka orang Quraisy sepakat, kita tidak akan berdamai dengan Muhammad kecuali Muhammad menyerahkan diri untuk dihabisi, untuk dibunuh. Tapi apa? Para sahabat tidak mengizinkan Nabi Muhammad untuk menyerahkan diri. Ya, maka apa? Wa kana dzalika sana fi sanati sabi'ah minan nubuwah. Nah, pada tahun itulah tahun 7 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa ini Nabi Muhammad dikepung, diusir dari Mekah, diungsikan, bertempat tinggal di lembah, di bawah gunung, lereng-lereng gunung Mekah, itu pada tahun berapa? 7 tahun dari kenabian. Jadi Nabi Muhammad diutus dari Nabi. Nah, 7 tahun kemudian Nabi dan para sahabat keluarganya diusir. Ya, tidak boleh bertempat tinggal di Mekah, sana pergi. Akhirnya apa? Diungsikanlah ke lembah yang sempit tadi, ya. Maka ini ya terkait tentang pelajaran yang ke-26. Ya. Apa yang bisa kita ambil faedahnya? Kesabaran Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat tetap sabar dalam mempertahankan imannya kepada Allah. Ya, nih namanya orang kalau mau taat, perhatikan, orang kalau mau taat kepada Allah dibutuhkan kesabaran. Ya, orang bangun sholat subuh butuh sabar, sabar menahan ngantuk, sabar melawan rasa kantuknya, lawan untuk sholat subuh. Kalau mau taat kepada Allah butuh kesabaran. Lah Nabi Muhammad dan para sahabat mereka berusaha tetap berada di atas Islam. Mereka berusaha tetap di atas iman kepada Allah. Sehingga apa? Mereka pun tetap bersabar. Walaupun mereka dicaci maki, mereka dihina-hina, mereka dilempari batu, mereka diusir, bahkan apa? Mau dibunuh. Mereka tetap berada di atas tidak takut. Tidak takut sedikit pun. Tidak gentar sedikit pun. Ya. Nah, sedangkan kita, sholat subuh aja gentar. Sholat ora ya. Kasih ngantuk. Sholat apa ora ya. Baru kita diuji dengan rasa malas saja, sudah goyang imannya. Harus sholat apa ora ya? Harus ngaji apa ora ya?
Arab puasa Korea ya. Baru diuji dengan rasa mal. Umat Islam sekarang ujiannya tidak sebesar umat Islam pada zaman dahulu. Perhatikan nih. Umat Islam sekarang ujiannya tidak lebih besar daripada ujian umat terdahulu. Ya tadi Bilal dicambuk, dijemur di panas teriknya matahari, dadanya ditindih batu yang besar. Apa tujuannya? Supaya Bilal bin Rabah murtad dari agama Islam. Tapi apa yang dikatakan oleh Bilal? Ahadun ahad, ahadun, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Ya, Nabi Muhammad dicaci maki, dihina-hina, para sahabat pun demikian, dilempari batu. Ya, perhatikan nih, setiap Nabi keluar rumah, kemarin kita bahas nih, setiap Nabi keluar rumah ada disebari duri-duri, kotoran, kotoran unta, kotoran hewan ternak. Setiap Nabi keluar pasti ada duri-duri, pasti ada kotoran-kotoran hewan. Coba bayangkan, kalau seandainya nih, kamu setiap keluar rumah, di depan rumahmu itu ada tai sapi, cemendil, anak duri, anak paku, tiap hari. Kuat nggak kira-kira kamu? Kuat? Wih, jos temen. Kuat kamu? Tiap hari di depan rumahmu dilempari tai sapi, cemendil, tai kucing, kotoran-kotoran hewan. Ya, dikasih duri-duri tiap hari. Kuat kamu? Nggak kuat. Nabi Muhammad tiap hari ngadepin kayak gitu, Masya Allah. Nabi kita yang mulia tetap bersabar. Paham? Maka ini yang harus kita teladani, sifat kesabaran Nabi dan para sahabat dalam mempertahankan Islam. Paham? Dalam mempertahankan imannya kepada Allah dan berjuang terus agar Islam terus tegak berjaya. Sehingga apa? Islam sampai ke negara kita Indonesia. Paham? Ini kenikmatan. Kita bisa memeluk agama Islam, ini sebuah kenikmatan. Yang kenikmatan Islam itu lebih besar daripada nikmat dunia dan seisinya. Perhatikan nih. Kalau kamu dapat nikmat Islam menjadi seorang muslim, itu adalah kenikmatan terbesar. Lebih besar daripada nikmat dunia dan seisinya. Paham? Ya? Ini tolong bersyukur, ya. Sekarang Islamnya sudah aman, tentram, tenang, damai. Sholat tinggal sholat. Jalanannya halus, musolanya pun berkeramik, bertembok, bahkan sudah ber-AC, kipas angin, beralaskan karpet. Alasan apalagi nggak mau sholat? Hah? Ya kan? Zaman Nabi mau sholat dibandemi, lempari batu sampai para sahabat berdarah-darah, ya kepalanya, ya kakinya, kena dadanya. Sholatnya pun di atas kerikil-kerikil. Kita enak. Sholat di musola, berkeramik, halus, mulus, berkipas angin, bahkan beralaskan karpet empuk. Ya enggak? Kalau ngaji ada snacknya, enak apa enggak? Nikmat ini sudah. Maka tinggal bagaimana kita bersyukur. Dengan apa? Ya dengan rajin. Rajin sholat. Paham? Rajin ngajinya. Ya, rajin puasa. Dan rajin beribadah yang lain. Ibadah.
Dapat dipahami? Ya? Dapat dipahami? Ya, baik. Ya, sekarang kita masuk